Nggak ada. Nggak ada. Gue. Ustad. Oh, siap. Lu. Nah iya maksudnya ada, berarti ada keturunan, itu namanya nasab. Orang dukun santet, gudangnya dukun santet di daerah sana. Orang banyak memanggil saya bajingan kan, otomatis bajingan tetap bajingan gitu. Dikala saya belajar untuk Nenek, Uyut, Tangerang semua. Tangerang. Cuman kalau untuk bapak Adik enggak, dari ibu dulu ada keturunan pendekar enggak? enggak Enggak ada. Jawara? Enggak ada. Enggak ada. Pengusaha? Pengusaha dia dagang. Dagang. Saudaga ya. Iya. Terus untuk pejabat? Enggak ada. Enggak ada. Untuk ulama? Ulama Dari ibu? ibu enggak ada sih, Tat. Enggak ada. Enggak ada. Gue. Ustad. Oh, siap. Lu. Oke, kembali ke ayah atau Ayah. abah. Kenapa saya panggil abah? Karena ada sesuatu yang saya lihat di situ belum pernah terungkap. Iya. Ya. Bener. Kan? Nah, karena sedikit saya menerawang, Aduh. mencium aroma. Mohon maaf saudaraku, sahabatku. Ketawa dia. Itu kebiasaan saudaraku, sahabatku. Siap. Jadi Roy Kiyoshi itu sahabatku. Hmm. Nah, sahabat lama dan sahabat sekarang juga. Iya. Sahabat sekarang juga. Saya tahu maksudnya. Dan di situ untuk abah, untuk ayah, untuk bapak, untuk bopo, keturunannya Iya. Jawa, Ponorogo. Ada keturunan kiai. Kiai kayaknya dari ini dah. Dari Uyut sebelum Abah dah. Nah iya maksudnya ada, berarti ada keturunan, itu namanya Iya. nasab. Oh iya. Kita Nggak ngerti nasab. aduh, udah belajar gigit. agama lagi nih kayaknya. Ini rasa-rasanya saya pengen gigit telinganya ya. Jangan, Tat. Nah, berarti Bang Rio ada keturunan dari kiai. Iya, seperti itu. Kiai siapa yang wujud di Ponorogo namanya? Belum pernah ketemu, Tat. Nama Nama belum pernah, nggak tahu. Hasan Besari, Nggak tahu, Tat. Cuman belum pernah ketemu juga sih. Betoro Katong. Batoro Katong nggak ngerti juga, Tat. Soalnya di bapak udah lama banget nggak pulang-pulang, dan saya juga mudik waktu itu umur 5 tahun. Ponorogo kota atau mana? Perbatasan tahu. Pacitan. Oh, perbatasan Pacitan. Biasanya tempat waro kalau itu Heeh. pendekar biasanya. Iya, seperti Di sana itu. pendekar biasanya. Heeh. Dan biasanya di daerah perbatasan Pacitan itu antara pendekar atau orang dukun santet. Gudangnya. Gudangnya dukun santet di daerah sana. Itu. Oke, kembali ke, berarti intinya Bang Rio ada dari abah itu keturunan kiai, Iya, ulama ya. Lama seperti itulah. Ngaji. Dulu SD SMP rajin, Tat, ngaji. Oke, itu bahas nanti. Ya. Nggak penting. tadi dia nanya ya. Nggak usah gua jawab. Sekarang saya tanya ke Bang Nata. Siap, Tat. Bang Nata, Iya. apa namanya itu, lupa saya, keturunan dari ibu dan dari bapak, dari ayah, dari bopo. Kalau dari ayah orang-orang berpengaruh sih, maksudnya kayak apa sih? Politik. Ya ada. Terus Nah, terus kalau yang saya tahu itu, terus kalau dari dari ibu, kakek meninggal karena diteluh. itu loh. Soalnya mohon maaf saya potong sedikit. Ini bener atau tidak yang saya lihat, karena baru pertama kali saya kenal sama mereka berdua juga, saya sempat melihat, sebelum ketemu pun saya sudah tawasul ya, bukan tarawang, tawasul supaya mudah ketemu. Kalau pengen ketemu sama orang itu, kalau ditawasulin insya Allah cepat ketemu. Nah, dan di situ saya tawasulin mereka berdua, saya kirim Al-Fatihah buat mereka berdua, dan di situ saya sempat sering gitu ya, tring. Nah, di situ saya mohon maaf ini salah atau benar, yang penglihatan saya dari ibunya Bang Nata yang saya lihat nih ya, ada Cirebon. Ya. Ada Cirebon. Jadi Bang Nata ini kalau misalkan sayangnya keturunan dari ibu, kalau dari ayah bisa dipanggil dari Tubagus. Kalau saya lihat darahnya ke situ. Kalau orang daerah sini Tubagus tahu kan? Iya, tahu. Enggak. Tahu.
Nggak tahu tuh Apa bagus. emang tuh? TB turunan Ya. kulon. Nah, sekarang saya mau tanya, bener nggak itu? Kalau bener coba diceritakan, kalau saya lah ceritanya seperti apa yang benar? Jadi kalau kakek kan meninggal karena telur, ya kan. Terus kalau di atas kakek uyut. Itu dari keturunan ibu ya? Iya, uyut. Oke. Terus kalau dari ayah dari habis uyut siapa gitu. Nah, ini yang ini. Ini kelingking. Enggak, bukan. Maksudnya yang kelima gitu. Yang kelima, Jadi ini itu tukang syariat juga, orang kiai gitu ya. pandang, iya. Mm-mm. Tapi yang ini enggak nerusin. Oke, Iya. atau memang pengen menghilangkan jejak gitu. Iya, terus katanya dari sini ke sini ke saya Oke, gitu. Terus sebelum lahir juga ibu saya mimpi mimpi apa? di gurun pasir dikasih bayi sama dua orang pakai udeng-udeng bawa onta. Sekarang saya mau tanya, cerita saya itu tentang keturunan Cirebon. Ada nggak? Kalau Cirebon saya nggak tahu karena ini ngacak. Oh, ngacak. Iya, soalnya ada yang dari Jogja, keluarga saya ada yang di Jogja, ada yang di Semarang. Oh, berarti keturunannya dihilangkan dari yang ke ini, Ini mati obor. mati obor. Saya jadi tuh saya tuh sekarang nyari tahu sendiri. Nyari tahu silsilah. Mm-mm. Soalnya yang saya lihat silsilahnya sampai ke Cirebon, sampai ke Sultan Hasanuddin. Ya. Yang saya lihat seperti itu. Dan wallahu alam ya, tawasul ya, apalagi saya nggak kenal mereka ya. Waktu itu saya tawasul, tiba-tiba saya pengen tawasul dan tiba-tiba ya sering. Nah, menemukanlah tanda itu. Itu. Dan apalagi tanda-tanda mengenai ngerti tentang sedikit spiritual, sedikit banyak kan tentang spiritual, masih suka tirakat, puasa dan lain-lainnya, ziarah makam. Terus apalagi apa namanya, sebetulnya kejiwaannya Bang Nata ini masih stabil untuk kerohanian. Nah, itu sebetulnya tanda banget gitu loh, tanda banget ke arah situ gitu. Iya doang. Iya, paham saya paham. Paham ya? Paham. Ya. Berarti masih mencari silsilah ya. Sebagian udah ketemu. Sebagian udah ketemu. Yang ketemu ternyata gimana hasilnya? Ya gitu. Gitu gimana? Bener. Benar. Cuman kalau ayah kan non muslim. Cuman ada ayah angkat saya sayang banget sama saya. Oke. Jadi ya benar dia juga itu TB. Tuh, terbongkar kan, baru di channel ini terbongkar. Kayaknya sih di channel lainnya belum ada kayaknya. Iya, cuman ya gimana ya, saya juga nggak mikirin maksudnya kayak si keturunan dari mana gitu, takutnya kan kayak bilang dibilang sombong gitu. Oke, seperti saya berarti. Nggak, kalau saya gitu. Saya juga saya gitu. nggak nyindir. Saya juga gitu. Saya nggak peduli mau keturunan apa sekalipun, kalau saya bajingan ya bajingan. Iya. Kalau saya pengen jadi orang benar, saya harus belajar jadi orang benar. Iya begitu. Karena buktinya kenyataan masa lalu saya, walaupun kakek saya seorang kiai, keturunan sekeluarga saya seorang kiai semua rata-rata. Iya. Dan di situ waktu saya nakal, kan saya jadi jauh dari agama. Iya. Orang banyak memanggil saya bajingan kan, otomatis bajingan tetap bajingan Iya. gitu. Dikala saya belajar untuk membenahi diri, Iya. taubat, setelah itu bebas dari dunia bajingan. Iya. Yang artinya nasab itu tidak Akan pernah hilang. penting sebetulnya. Iya sih. Tidak ada gunanya, tapi nggak usah memikirkan tentang nasab, tapi Iya. bagaimana berpikir tentang nasibmu semua, Iya benar. ya. Benar. Fokus kepada nasib, jangan bangga dengan nasab. Iya. Intinya gitu ya. Heeh. Nasab tahu kan? Iya. Tahu. Ini yang keluarin nasab. Asap. Oh, asap. Oh, asap. Salah server. Oke. Ini kita tutup atau ada pertanyaan lagi? Ada. Oh, saya mengingatkan. Saya ingat dari tadi. Oh, ingat. Iya. Terus Ya, yang mau saya tanya kan gini, Tat, banyak yang bilang bohong lu, halu aja lu gitu. Ya, bohong maksudnya bohong apa? jadi kayak cerita saya yang tadi saya cerita tuh, pandangan Ustaz tuh bener apa nggak sih, itu doang yang saya pengen tanya. Karena banyak yang bilang tuh cerita kita lah bohong. Gitu. Halu. Iya. Halo. gitu. Jadi secara psikolog, saya juga sedikit mau belajar sama psikolog, saya belajarin sama adik saya karena adik saya sarjana psikolog. Mm-mm. Ya.
Dan saya bisa menanyakan juga sama adik saya, kurang lebihnya insya Allah 89,99% benar ya. Dan di situ apa namanya, kekurangannya itu masih tanda tanya. Kenapa? Banyak yang disamar-samarkan tentang masalah pesantren. Gelagat-gelagatnya seperti pesantren tapi tidak mengakui pesantren. Jadi kurang terbuka gitu kan? Kurang terbuka. Iya. Harusnya kalau pesantren bilang aja pesantren. Iya. Bilang aja saya pernah nyantri, Gus. Iya. Apa sih repotnya? Benar. Itu yang menjadi kurang. Tapi bener Gus, enggak. Secek orangnya ada apa adanya. Maksudnya kayak saya nggak pernah nyantri, nggak pernah santren. Tapi ciri-ciri yang sampean jelaskan itu kayak pernah di pesantren gitu loh. Iya, karena ya maaf ya Gus ya. Pak. Karena saya sering Mohon maaf, jangan-jangan sampean cuma merendah atau apa atau Enggak. takut malu. Masa mantan santri atau pernah Enggak, nyantri kok enggak, kayak gitu? Enggak, jujur. Saya tuh pas kelar nakal, maksudnya bukan kelar nakal ya. Pas udah habis lulus saya tuh kayak ya gini loh, misalnya maaf ya Gus ya. Iya. Bang Alek tuh santri di mana? Tapi gurunya belum pernah ketemu, saya pengen ketemu saya. Oke. Gitu kebanyakan kayak gitu ngobrol. Tapi nggak kenal, padahal nggak kenal, cuman pengen banget ketemu saya gitu. Banyak yang kayak gitu. Oh, berarti secara tidak langsung dia dicari kiai, banyak kiai yang sayang sama dia tapi dia nggak ngeh mungkin ya. Iya, gitu. Gus, karena Oh, berarti nggak jadi 89% lah. Itu 99, 91 lah. Tambahin ya. Tambahin dikit. Ya. Iya. Yang kurangnya masih ada gitu. Yang kurangnya masih ada. apa tuh? Hah? Apa? Ya tadi saya tanya tentang anak dan sebagainya kan gak terbuka. Goreng tat. Anak Ada ada satu. Lah saya tanya usianya berapa nggak ngerti. Ingat tahu, cuman saya lupa. Masa ayah nggak ngerti? Saya lupa. Ceritanya gimana itu kok bisa lupa? Saya lupa. 9 Maret apa? Kok malah tanya ke saya? 3 tahun apa 4 tahun gitu. Lupa deh. Tawa lagi dulu lagi. Lupa. Kampret, iya. Lah terus bikinnya 4. 4 Ya 4 aja. 4 tahun. Ya 4. Ya 4. Jalan Cowok. 4 tahun, cowok. Cowok. Seorangnya lupaan. Berarti Gus. sekarang posisi tidak sama anak. Enggak. Anak ikut ibunya. Iya. Oh, dari bayi. Enggak juga. Saya kan sempat di situ. Gitu. Ya, Oke. ada konflik gitu. Oke, ada problem rumah tangga lah. Iya. Wisata masa lalu lah. Wisata masa lalu. Terus akhirnya ya udah gitu. Saya jujur Gus, kayak kalau saya ditanya saya jawab dengan apa yang saya pernah rasain. Ntar kalau saya bilang ya saya santri padahal saya nggak pernah nyantri, Salah lagi ya. jadi salah lagi. Cuman Soalnya gini, Bang Nata, kadang itu ada yang pernah nyantri, terus keluar dari pesantren, Jadi nakal. nakal. Iya, Setelah betul. itu bukannya tidak mengakui santri, tapi dia merasa menyembunyikan karena malu. iya. Terkadang gitu, Iya. malu. Mas, nanti kalau ada orang yang, karena ada orang yang pro dan kontra, ada yang Iya. suka, ada yang tidak suka. Takutnya kalau tidak, yang mendengarkan itu tidak suka, nanti ngejas, nanti ngeledekin. Masa pernah nyantri kok nakal, badung, gini, bejat dan sebagainya. Nah, mungkin sampean merendah atau menutup-nutupi supaya tidak dibully orang atau Enggak. gimana? Jujur. Kalau saya jujur ya Gus, selagi gini loh, saya nakal. Oke. Ya kan? Suka berantem, tapi Oke. saya suka ke rumah kiai, suka Ah. ziarah. Itu masih berjalan semua nih. Oke, berarti saya naik lagi 100% lah. Serius Gus. 100%. Si orangnya kayak gitu. Berarti nggak ngerti tentang anak, memang nggak ngerti atau lupa gitu ya? Iya, kalau anak ya 3 atau 4 tahun, 4 tahun nih, 4 tahun. 4 tahun ya. Jalan 4. Nah, Tapi kangen nggak? kangen. Kangen. Cuman ibunya gitu. Ibunya gitu. Menyelekkan saya, Oh. memusuhi. Anda silang Anda larangan. siang. Atas dilarang datang. Oh, gitu. Oke. Nah, ya, Itu berarti zolim. ya. Ya. Karena saya dianggap orang pendakwah ya. Jadi saya terbuka saja ngomong ya. Iya. Kalian dengarkan saja. Ini saya tidak disuruh sama Bang Nata atau mereka Bang Rio juga tidak disuruh. Di sini saya mengatakan sesuai mulut saya mengatakan kalau seorang ayah ataupun ibu walaupun sudah pisah tapi anak menjadi korban di situ sampai dipisahkan sama orang tuanya, sama ayah atau ibunya,
itu zolim yang memisahkan. Iya. Dan di situ dilaknat sama Allah sebelum anak itu dipertemukan, diakurkan sama orang tuanya. Iya. Itu dilaknat itu. Jadi ya sabar aja, jangan nangis, sabar. jangan nangis. Ya cowok. Insya Allah akan menjadi jejak digital. Barangkali anak bisa melihat, terus semoga mantan istri juga bisa terketuk hatinya, semoga. Iya, gitu. tadinya emang gimana bisa tadi tuh awal masih debat itu nggak boleh ketemu deh. Terus akhirnya ya alhamdulillah sih sekarang ya kayak kalau ada apa-apa dia ngabarin. Kalau ada apa-apa ngabarin. Udah ngabarin terus dia sampai Sekarang. apalagi kayak kejadian Atau mungkin sekarang gara-gara viral, gara-gara terkenal nih, akhirnya mendekati. merasa biasa aja saya. Cuman jujur Gus kayak gimana ya yang ketika saya begini dia banyak diancam orang terus dia minta tolong jagain ya dia saya bilang dia ngabarin ke orang saya gitu. Iya. Saya jagain tetap. Tapi kadang masih bisa nggak ngasih jajan untuk anak? Ya setiap bulan saya transfer. Setiap bulan. Transfer berarti bukan lewat tangan orang gitu, langsung transfer gitu ya? Oke, bagus. Karena kan nggak ada bekasnya. Anak nggak ada bekasnya, nggak ada mantan. Bin nggak akan bisa diganti. Oke, bin tidak bisa diganti. Ya, mantap bet. Betul. Aduh. Bang Alek Bizer. Iya, Tat. Ya apa? Iya, kenapa? Orang saya nyebut nama kok. Iya. Gitu. Kan saya nyaut. Oh, jangan. Aduh. Bang Alek Bizer sekarang tinggal sama orang tua, mertua atau hidup mandiri? Hidup mandiri, Tat, kontrak. Hidup mandiri ngontrak. Keren. Semoga doakan dan saya mendoakan semoga tahun ini bisa beli rumah sendiri. Amin. Dan bisa buat usaha sendiri. Amin. Dan namanya mandiri itu punya pekerjaan, punya usaha sendiri. Ya syukur-syukur bisa mengerjakan tenaga yang sedang nganggur. Iya, Tat. Gitu. Semoga doakan mereka berdua ya, sahabat-sahabat. Berarti Bang Nata sekarang bujangan ya? Duda. Oh duda. Dumas. Aduh mas, duda Duda. gemes. Iya. Anjay. Duda gemes. Gemes. Kalau gua dudes tuh. Dudes. Duda gundes gitu. Duda ngeselin. Duda ngeselin. Siapa? Aduh. Astagfirullah. Oke. Jadi di sini Bang Alek alias Bang Rio Ya, Tat. statusnya kakak kelasnya Bang Nata ya. Iya. Posisi Bang Nata kelas berapa, Bang Rio kelas berapa? Saya kelas 3, Nata kelas 1. Nah, Bang Nata bisa seperti itu waktu itu, bukan seperti ini ya. Seperti itu waktu itu, siapa yang mendidik gitu? Kalau untuk ngedidik enggak sih, kayaknya nggak ngedidik ya. Cuman ya kayak gimana sih, kayak formal aja di STM gitu, Tat. Formal, gabung gitu ya. Kayak gabung terus Rombol kayak gitu ya, ikut-ikut terus gitu. lu majuin gitu. Disuruh majuin. Gila. Berani. Berani. Itu namanya ngedidik. Oh iya. Tapi jarang. Jarang. Iya, saya ketemu dia cuma 1 tahun. Cuma selebihnya saya kayak mandiri. Cuman dia terakhir zamannya sekolah tuh pas dia mau lulus, pas saya masih masuk lah gitu. Pas dia udah sibuk-sibuk ujian, dia ngomong, gue nitip sekolah nih, jangan sampai mati. Nitip Maksudnya, sekolah. namanya jangan sampai redup. Oke, itu seperti sistem saya waktu sekolah dulu. Dia sampai nangis. Jadi waktu sekolah itu biasanya teman-teman, sahabat-sahabat, zaman sekolah-sekolah seperti itu ya, seperti itu biasanya jangan sampai sekolahan kita itu rendah di mata sekolahan lain. Ya. Harus memiliki pamor terus, terang terus, Dulu, ya. seperti Gengsi, itu ya. ya. Nah, image. Nah, itu dulu. Dan itu sebetulnya rugi juga. Iya. Cari apa sih? Iya. Orang kita juga kalau sedang susah, sekolah belum tentu Iya. membantu kita. Benar-benar, Tat. Justru kita membantu membesarkan nama sekolah. Sekarang Bizer, walaupun sekolahnya sudah kosong, namanya dikenal seluruh Indonesia, bahkan sampai negara Malaysia, Iya. Benar, Tat. Sampai Jepang. sampai Jepang. Korea. Tas dulu dah. Tas dulu. Sampai Korea. Sekolah saya juga mati soalnya, tutup. Ngacu. Sekolah Majapahit itu sekarang tutup. Gimana itu, Tat? Di Semarang. Semarang. Semarang Jalan Majapahit itu.
STM. STM itu. Jurusannya apa? Mesin robot. Mesin saya dulu mesin sepeda motor, tapi nggak pernah masuk sekolah karena setiap mau masuk sekolah parkir motor saja, setelah itu masuk ke mobilnya kepala sekolah, diajak jalan-jalan sampai ke rongsokan taksi, dibuka bagasi isinya vodka, Newport, Jack Daniel dan lain-lainnya. Masya Allah. Kan enak dong. Buat dia tat. Saya enggak. Buat dia enak. Buat saya enggak, karena saya dipaksa walaupun saya geliang-geliang harus habis itu. Karena itu 3 orang itu. Saya, kepala sekolah sama Kuat itu teman saya. Gitu. Masa lalu lah, nggak ngerti. Sekarang kok malah jadi pakai peci. Ya enggak apa-apa tat. Nggak apa-apa ya. Lebih baik buruk dulu Baru berubah menjadi baik. Oke, dan alhamdulillah 4.000 lebih anggota atau orang yang belajar di Padepokan Cakralodaya Nusantara ini 80% mantan orang nakal. Iya. Dan 69% berdarah Madura. Santri saya rata-rata. Termasuk Mas Wahyu yang di kamar atas. Sudah ketemu ya? udah. Itu mantan preman. Setiap dulu pertama kali mau belajar sama saya itu tadinya pengen menantang duel sama saya, pengen bacok-bacokan sama saya, tapi saya cuekin. Selama 2 hari nggak saya tanggepin, dia bertamu di rumah saya. Saya nggak cuek, saya cuekin, nggak tanggepin. Dia pengen bukti ilmu Allah itu, bukti ilmu Allah itu nyata atau tidak. Padahal dia santri dulunya. Setelah itu dia kerja menjadi pemegang orang terpenting di restoran di Ambassador. Tahu ya Ambassador? Di situ bangkrut dan lain-lainnya, dia akhirnya oleng. Apalagi istrinya yang dulu minta cerai, terus dia jadi stres, jadi brutal, jadi preman dan lain-lainnya. Setiap ketemu sama kiai, sama orang al-hikmah dan lain-lainnya ditantang. Bener nggak ilmu Allah itu nyata? Ditantang dan sebagainya. Banyak yang tidak mampu mengalahkan Wahyu itu. Dikala ketemu sama saya cuek, bodo amat gitu ya. Cuman waktu makan saya kasih makan. Setelah itu saya tinggal. Itu udah di ruang tamu. 2 hari 2 malam di ruang tamu. Itu kayak lutung kasarung. Dan di situ endingnya saya tanya, kamu itu sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya pengen ngerti tentang ilmu Allah itu ada benar atau tidak. Banyak orang menunjukkan cerita tentang karomah, kan tentang ilmu ini ilmu itu. Kenyataannya mana? Saya belum pernah bertemu sama orang bisa terbang, orang bisa ngilang, orang bisa begini, bla 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 bla. Saya bilang, otakmu kalau percaya maka akan terjadi adanya kepercayaanmu. Tapi kalau otakmu tidak percaya maka akan terjadi ketidakpercayaanmu. Saya bilang gitu. Sesuatu itu tergantung sama keyakinanmu. Iya, benar. Nah, saya bilang begitu kan. Sekarang kalau kamu pengen bukti sama Allah, ilmunya Allah itu nyata wujud kebesarannya Allah. Nih, saya kasih bacaan, kamu wirid di sini selama 7 hari. 7 hari dia wirid. Dah, wirid ya. Setelah itu gunanya buat apa, Gus? Dan lainnya. Saya nggak jawab dan di situ dia bingung. Pamit pulang. Dia nggak punya ongkos. Saya ajaklah. Saya mau pulang ke Ngawi waktu itu, mau pulang ke Ngawi. Nebeng, ayo ikut saya pulang. Saya turunkan di Jawa Timur, nanti di Terminal Mospati, kan dekat sama Surabaya. Nah, setelah itu dia punya ongkos 50 berapa gitu. Cuman sampai ke Bangkalan gitu kan. Sampai di Bangkalan, kan dia aslinya orang Bangkalan. Sampai di Terminal Bunggurase ya, Terminal Bunggurase apa namanya itu? Surabaya. Saya kasih tahu di waktu di perjalanan, kamu nanti kalau pengen tahu bukti kekuasaan Allah, ilmu Allah, kebesaran Allah, praktekkan langsung. Syaratnya jangan takut. Ya siap, saya nggak akan takut. Gimana caranya? Kamu nanti sampai di terminal, terserah kamu buat ulah aja. Caranya begini. Kamu matamu ke arah ini. Bagian ini. Kamu baca ini. Itu orang apa ya, katakanlah pedagang asongan ya. Itu nawarin, ditolak sama dia. Terus calo nawarin, dia marah. Dia marah, disikut itu dadanya si calo itu disikut dak gitu. Marah kan? Calonya marah, manggil teman-temannya, orang copat, orang ini preman-preman. Banyak puluhan preman itu mendatangi dia, cuman cukup dia melaksanakan apa yang saya kasih tahu itu. Cuman dilihat saja. Preman-preman itu dilihat satu persatu gini. Semua mundur sendiri-sendiri.
nggak jadi maju, nggak jadi nyentuh kulitnya pun nggak jadi. Tadinya bentak-bentak dan sebagainya, meripet, mundur semua. Nah, dia masih kurang yakin kebesaran Allah, dan di situ mungkin tujuan dia pengen tersentuh gitu ya, pengen tersentuh, bisa berantem dan sebagainya, menang intinya gitu. Ternyata Allah menghendaki si preman ini mundur semua karena dilihat sama si Wahyu. Nggak tahu apa yang dilihat sama si preman ya, nggak tahu. Dan di situ sampai di Bangkalan, dia nggak pulang ke rumah karena deket. Nah, di situ dia pulang bertamu ke rumahnya preman Bangkalan, diketok-ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, sudah tahu kalau itu rumahnya si preman Jawara di Bangkalan. Ditantang sama dia, tapi si premannya itu malah ngajak masuk, disuguhin, nggak berantem. Itu dia masih heran lagi, saya udah nantang bentak-bentak kayak gini kok malah saya disuguhin, nggak di ini. Padahal dia preman itu terkenal sadis, apalagi Madura. Siapa yang nyenggol pasti mampus, kan begitu. CR lah pasti nancep, kan gitu. Ya udah, dia pulang, sudah masih ragu lah kebesaran Allah. Dia pulang, dia punya musang, luwak kalau bahasa Jawanya, luwak ya, musang itu baru punya anak kecil. Kalau anaknya diambil biasanya marah musang itu. Nah, diambil itu, sebelum diambil dia mempraktekkan dan sebagainya, diambil sambil diliatin. Musang itu nggak marah, cuman gitu. Itu dari situlah dia taubatan nasuha. Dan di situ dia berselang berapa hari, 2 hari atau 3 hari itu dia dipanggil orang. Dia kan terkenal nakal di Bangkalan itu, terkenal brutal. Yang artinya masyarakat udah tahu dia bukan orang baik lah. Dipanggil orang untuk ngobatin. Itu bukan saya yang nyuruh, itu nyata. Itu ngobatin orang, 1 orang sembuh langsung viral. Akhirnya diundang banyak orang itu. Sembuh viral akhirnya di Bangkalan itu dia, nama dia. Setelah itu lupa sama saya kan. Lupa sama saya, itu sombong kan, sombong Wahyu itu. Ini Wahyunya. Wahyu, kamu di atas tidur kamu. Ya. Dan di situ dia bingung karena dia itu menduda selama 7 tahun kalau nggak salah, itu melamar perempuan sebanyak 60 lebih. Gokil. Itu menolak semua. Sampai dia mengetes dirinya. Waktu itu nggak sejelek sekarang ya. Jelek sekarang itu. Dulu gagah, ganteng, duitnya banyak. Sampai dia ngetes itu mencari perempuan yang mohon maaf ya, miskin, fakir, nggak punya apa-apa, pendek, hitam, merongos. Lengkap, paket lengkap. Iya, lengkap. Dan itu kakinya agak cacat gitu ya. Di situ dilamar, ditolak juga. Wahyu, ditolak. Sakit kan? Iya. Sakit. Sakitnya minta ampun. Dan di situ telepon sama saya, Gus, ini gimana? Udah datang ke sini, ke Demak. Datang sebelum Padepoknya saya pindah ke Ngawi. Iya. Berangkat ke Demak, saya suruh 3 hari 3 malam tirakat di situ, saya kasih amalan. Udah, dia saya usir pulang. Sampai di rumah belum dapat juga. Cuma syaratnya jangan melamar. Udah, ini bukan buat melamar. Buat apa, Gus? Pokoknya kamu amalkan saja. Sampai di rumah tetap kamu amalkan. Sampai di rumah dia masih bantuin orang ngobatin, keliling, diundang. Dia nggak mau keliling sendiri, tapi diundang. Dipanggil. Ada 5 orang, janda semua, cantik semua, orang mapan. Ada 1 yang kurang mapan. Nah, cantik juga, 5 ini cantik juga. Dan di situ dia bingung. 5 orang ini ngelamar Wahyu. Wahyu dilamar. Laku keras dong jadinya. Laku cepet gitu. Dan di situ bingung dia. Dia istiqoroh nggak tembus. Akhirnya telepon saya, Gus ini gimana, gini. Udah gini aja. Dia kirim foto-fotonya satu persatu. Saya nggak butuh foto. Saya cuma butuh nama lengkap dan bintinya. Setelah itu namamu dan nama orang tuamu, ayahmu. Udah saya istiqorohin. 2 hari saya istiqorohin, tembus. Kamu datengin orang ini, kamu lamar sekarang jadi istrinya. Mantap. Itu jadi istrinya dia itu wasiat guru. Berarti ntar saya juga nanya nih. Boleh. Mumpung ya. Boleh. Di kamera di. Enggak lah, nggak di sini lah. Oh, nggak di sini. Ya, ntar lah. Siap. Saya ke Ngawi. Siap. Ngawinya nanti saya pindah ke Los Angeles. Iya, dia nggak jadi dong dia. Oke, sahabat. Kan punya kunci juga selalu. Oke, sahabat-sahabat, di sini cukup menarik perbincangan kita, pertemuan
menyatukan dua malaikat. Waduh, malaikat. Bagi Jangan. saya saat ini, Oh. karena mereka saat ini bagaikan malaikat untuk kita semua yang sudah memberikan edukasi kepada kita semua bagi generasi muda. Mengingatkan kepada kita semua jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan tentunya kalau ditanya satu persatu, menyesal nggak? Nyesel sih. Menyesal nggak? Menyesal. Menyesal. Tapi penyesalan tidak akan Bisa penyesalan tidak akan bisa dikembalikan kembali. ya. Jadi penyesalan hanya ada di belakang, Iya. Bukan di awal. Kalau di bukan di awal. Pendaftaran. Jadi intinya sahabat-sahabat, kita belajar dari kesalahan. Kita bisa belajar itu sebetulnya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jangan belajar dari pengalaman diri kita. Guru sejatinya guru adalah pengalamannya orang. Kenapa banyak ulama itu alim-alim? Kenapa banyak ulama, banyak ustadz-ustadz itu soleh-soleh? Karena belajar dari pengalamannya para tabiin, rasul, dan nabi. Bukan belajar dari pengalamannya dirinya sendiri-sendiri, dirinya masing-masing, bukan. Kiai, ulama, ustadz, para masyayikh, para mursyid, para habaib belajarnya dari para tabiin, para rasul, nabi. Jadi kita di sini bisa belajar pengalamannya orang lain. Tentu kami semua adalah orang lain untuk kalian semua, tapi kami semua menganggap kalian bukan orang lain bagi kami. Kami menganggap kalian semua adalah keluarga bagi kami, satu batang tubuh. Bila mana kalian sakit, kami juga sakit. Bila mana kami sakit, tolong kalian juga harus bisa merasakan kesakitan kami. Kami bahagia, insya Allah kami akan bisa menyelipkan sedikit banyaknya untuk kebahagiaan kalian semua. Dengan tentu sedikit doa-doa dari kami yang lantunkan setiap munajat doa kami, sujud kami untuk kalian semua. Karena tanpa kalian kami tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tanpa kalian kami bukan berarti apa-apa. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Dan di sini saya mewakili mereka berdua, adik-adik saya yang ganteng-ganteng ini. Kalian tetap saudara keluarga kami dan tetap akan kami kirimkan doa sampai kapanpun. Di sini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Suka ditonton, tidak suka, tak usah ditonton, abaikan. Ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaat. Apapun yang kita lihat, hakikatnya belum tentu nyata. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsun Al-Fakir bersama Saya Nateko Stefanus. Saya Rio Saputra alias Alex. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sholawate. Kita bareng coba. Salam putar tasbih waca sholawate. 1 2 3. Salam putar tasbih waca sholawate.